betapa masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup. 51% masyarakat Indonesia itu tidak atau kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Dan parahnya lagi, 72% masyarakat Indonesia itu tidak peduli dalam masalah sampah. Berbagai macam dampak dari eksploitasi yang berlebih-lebihan terhadap alam lingkungan hidup ini, dampaknya bisa dalam jangka dekat, tapi juga banyak yang bertahun-tahun kemudian yang hanya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Memang kita menyadari bahwa masyarakat kecil, masyarakat miskin, dan masyarakat bawah pada umumnya adalah pihak yang paling rentan, yang paling mudah dirugikan, yang paling lemah jika berhadapan dengan problem lingkungan hidup. Terutama ketika ada pihak-pihak yang kuat, mereka melakukan tindakan yang merugikan lingkungan hidup, maka masyarakat biasanya tidak bisa banyak berbuat. Memang menurut penelitian dari CSIS pada menjelang Pilpres 2019, masyarakat kita memang tidak menjadikan isu lingkungan hidup ini menjadi pertimbangan di dalam memilih partai. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat itu sendiri sebagian besar juga tidak begitu aware, tidak begitu sadar dalam masalah lingkungan hidup ini. Namun kita berharap pada pergelaran Pilpres atau pemilu pada 2024 nanti ada perubahan mindset masyarakat. Nah, kita pilih di antara mereka yang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal lingkungan hidup, memiliki gagasan di dalam menyelesaikan problem-problem lingkungan hidup. Jika mereka tidak memiliki itu, bagaimana mungkin mereka akan bisa menjadikan lingkungan hidup sebagai pendekatan penting di dalam mengambil banyak keputusan penting untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya para keluarga yang mendambakan keserasian hidup bersama alam lingkungan. Teman-teman sekalian, sering kita mendengar ajakan untuk peduli kepada lingkungan hidup, peduli sampah, peduli kebersihan, hemat energi, dan sebagainya. Ajakan ini tentu didasari pada satu keyakinan, satu pemahaman bahwa alam lingkungan hidup ini perlu dijaga kelestariannya untuk kehidupan masa depan anak cucu kita yang lebih baik. Di samping itu, tentu ajakan ini juga memang harus selalu digaungkan, diulang-ulang agar masuk ke dalam benak pikiran masyarakat kita, sehingga mendorong munculnya kesadaran, kepedulian yang pada akhirnya akan mendorong tindakan nyata berupa perilaku atau gaya hidup berkelanjutan. Teman-teman sekalian, ada satu temuan yang menarik, ya, walaupun sudah 5 tahun yang lalu, tetapi perubahannya tentu saya yakini tidak signifikan, yaitu tentang betapa masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup. Indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan 51% masyarakat Indonesia itu tidak atau kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Dan parahnya lagi, 72% masyarakat Indonesia itu tidak peduli dalam masalah sampah. Data yang bisa kita baca di dalam buku yang dirilis oleh BPS ini
memang hanya mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengelolaan air, dimensi transportasi pribadi, dimensi pengelolaan energi, dan dimensi pengelolaan sampah. Sebagai gambaran, indikator-indikator yang dipakai di dalam dimensi-dimensi tersebut itu bisa kita baca sebagai berikut. Semakin seseorang atau rumah tangga itu menghemat dalam penggunaan air, maka dia disebut peduli lingkungan, baik dalam penggunaan air bersih maupun penggunaan air limbah. Dalam hal transportasi, mereka yang memanfaatkan transportasi umum atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan itu dianggap lebih peduli kepada lingkungan daripada yang tidak. Selanjutnya, penggunaan lampu atau peralatan elektronik yang hemat energi, mematikan lampu ketika tidak dipakai, dan hal-hal yang menghemat energi lainnya, maka itu juga memiliki nilai positif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Yang terakhir, dalam hal pengelolaan sampah, di antara yang dinilai adalah sejauh mana rumah tangga itu melakukan pemilihan sampah di rumahnya, penggunaan barang atau pemanfaatan barang-barang bekas, termasuk juga dalam hal bagaimana memanfaatkan sampah rumah tangga yang organik. Teman-teman, tentu kita semua ingin masyarakat kita di Indonesia ini dan juga masyarakat dunia pada umumnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup adalah dua unsur dari satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Lingkungan hidup tanpa manusia tentu akan sia-sia. Demikian juga manusia tanpa lingkungan hidup, dia tidak akan bisa hidup. Teman-teman sekalian, kita mengenal dalam berbagai terminologi agama, manusia itu kan diperintahkan untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Semua memang untuk manusia, untuk kemanfaatan manusia. Tentu dalam penggunaannya ada aturan, dan salah satu aturan yang ada itu adalah untuk tidak berlebih-lebihan di dalam memanfaatkannya. Kadang kita hanya memaknai berlebihan itu ketika kita makan nasi atau minum air. Padahal sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam, yang dimaksud dengan berlebih-lebihan itu adalah dalam hal cara mengeksploitasi alam ini untuk atas nama kepentingan manusia. Kita semua memahami bahwa berbagai macam dampak dari eksploitasi yang berlebih-lebihan terhadap alam lingkungan hidup ini, dampaknya bisa dalam jangka dekat, tapi juga banyak yang bertahun-tahun kemudian yang hanya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Saat ini kita merasakan adanya pemanasan global, perubahan iklim, kenaikan air laut, banjir, dan sebagainya. Semua itu kurang lebih disebabkan oleh perilaku manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Teman-teman, dari hal-hal di atas, mari kita bersama-sama saling berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Memang kita menyadari bahwa masyarakat kecil, masyarakat miskin, dan masyarakat bawah pada umumnya adalah pihak yang paling rentan, yang paling mudah dirugikan, yang paling lemah jika berhadapan dengan problem lingkungan hidup. Terutama ketika ada pihak-pihak yang kuat, mereka melakukan tindakan yang merugikan lingkungan hidup, maka masyarakat biasanya tidak bisa banyak berbuat. Namun demikian, harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap terbuka. Pada saat ini kita ada di tahun politik, kita bentar lagi ada hajat pemilu, hajat pilpres.
maka kita bisa manfaatkan ini untuk memilih pemimpin kita, untuk memilih wakil rakyat kita, memilih mereka yang berkomitmen kuat dalam hal khususnya dalam masalah lingkungan hidup ini. Memang menurut penelitian dari CSIS pada menjelang Pilpres 2019, masyarakat kita memang tidak menjadikan isu lingkungan hidup ini menjadi pertimbangan di dalam memilih partai. Di sisi lain, partai juga hampir tidak ada yang jelas menyebutkan misi terkait lingkungan hidup sebagai satu domain khusus. Biasanya dimasukkan ke dalam masalah yang lain. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat itu sendiri sebagian besar juga tidak begitu aware, tidak begitu sadar dalam masalah lingkungan hidup ini. Sebagaimana hasil penelitian dari BPS di atas, bahwa masyarakat juga tidak peduli terhadap masalah lingkungan hidup. Namun kita berharap pada pergelaran Pilpres atau pemilu pada 2024 nanti ada perubahan mindset masyarakat. Paling tidak, kalaulah masyarakat kita tidak menjadikan isu lingkungan hidup itu menjadi pertimbangan memilih partai, tetapi digunakan untuk memilih calon anggota legislatif. Partai memiliki banyak calon anggota legislatif. Nah, kita pilih di antara mereka yang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal lingkungan hidup, memiliki gagasan di dalam menyelesaikan problem-problem lingkungan hidup. Jika mereka tidak memiliki itu, bagaimana mungkin mereka akan bisa menjadikan lingkungan hidup sebagai pendekatan penting di dalam mengambil banyak keputusan penting untuk kepentingan masyarakat. Demikian teman-teman refleksi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk mereka yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup untuk masa depan anak cucu kita yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Sampai ketemu pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.